Oke, baik di sini kita sebagai kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang PPT yang sudah kami buat, yaitu tentang distributor kopi terbaik di Malang. Lanjut. Di latar belakang ini, perusahaan distributor kopi ini didirikan dengan tujuan memasarkan kopi lokal berkualitas dari petani Indonesia kepada konsumen dan pelaku usaha. Kami melihat minat masyarakat terhadap kopi terus meningkat, namun distribusi kopi yang merata dan standarisasi masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, Focoffee hadir untuk menyediakan pasokan kopi yang berkualitas, segar, dan terpercaya melalui sistem distribusi yang efektif dan profesional. Tujuan proyek kami adalah menyalurkan kopi lokal berkualitas secara lebih luas sehingga dapat meningkatkan nilai produk kopi Indonesia, sekaligus mendukung kesejahteraan para petani. Melalui sistem distribusi yang terintegrasi, kami berharap kopi lokal dapat bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisa awal dan riset pasar. Fokovi itu menargetkan yang pertama kedai kopi kecil hingga menengah atau UMKM dan coffee shop yang baru buka. Selanjutnya hotel, restoran dan kafe atau horeca. Yang ketiga toko bahan pangan atau reseller kopi. Yang keempat perusahaan yang membutuhkan kopi untuk karyawan. Adapun masalah yang ditangani, yang pertama banyak kedai kopi kesulitan mendapatkan pasokan biji kopi berkualitas secara konsisten. Harga kopi sering tidak stabil dan proses pemesanan yang masih manual. Dan UMKM butuh pemasok yang menyediakan training dasar penggunaan produk. Adapun value proposition, yang pertama pasokan stabil biji kopi Nusantara seperti Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Kedua, kualitas terstandarisasi dengan proses roasting profesional. Yang ketiga, sistem digital pemesanan seperti aplikasi order dan tracking. Keempat, harga yang transparan, adanya diskon dari reseller, dan pembayaran yang fleksibel. Yang terakhir, layanan after sales, training brewing dasar, dan konsultasi menu. Nah, di sini ada profil dan deskripsi perusahaan. Perusahaan ini bernama Fokopi Distributor, yang mempunyai misi menjadi distributor kopi terbesar di Indonesia yang menghubungkan petani, roaster, dan pelaku bisnis melalui teknologi. Adapun misi dari Fokopi yang pertama, memberikan pasokan kopi berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, menggunakan aplikasi bisnis untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok, mendukung petani lokal melalui kemitraan jangka panjang, dan meningkatkan edukasi kopi untuk pelaku usaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan pembagian job desk anggota dan alur kerja di Vokave Distributor. Nah, yang pertama ada CEO dan Business yang bertugas untuk mengatur arah dan strategi bisnis, menjalin kerjasama dengan supplier dan pembeli besar, serta mengambil keputusan penting. Yang kedua ada divisi finance dan administrasi yang bertanggung jawab mencatat seluruh transaksi, membuat laporan keuangan, serta mengurus dokumen dan pembayaran. Yang ketiga ada purchasing dan inventory, yaitu menangani pembelian biji kopi, pengecekan kualitas, pengolahan stok gudang, dan pencatatan keluar masuk barang. Dan yang terakhir ada marketing dan distribusi, yang berfokus pada promosi produk, pemrosesan pesanan, dan pengaturan pengiriman ke pelanggan. Nah, selanjutnya untuk flow chart-nya yaitu proses dimulai dari pengadaan biji kopi dari supplier, dilanjutkan quality check, lalu pengolahan dan pengemasan. Setelah harga ditentukan, tim marketing melakukan penawaran. Nah, selanjutnya pesanan diproses, barang dikirimkan, dan pembayaran dilakukan. Dan diakhiri dengan evaluasi serta layanan purna jual. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penggunaan tools dari bidang CEO atau Business Development. Tools yang pertama yang saya gunakan itu tools Trello. Pada tools ini berfungsi untuk mengarahkan apa saja yang perlu dilakukan oleh tim, apa yang sedang dijalankan oleh tim, dan apa yang sudah dikerjakan oleh tim. Bisa dilihat dari
di gambar ada 3 syarat yang tersedia di Trello. Yang pertama to do, yang kedua doing, dan ketiga done. Selanjutnya untuk tools kedua yang saya gunakan sebagai bidang SEO atau business development, yang kedua itu Google Meet. Google Meet mempermudah komunikasi dengan supplier dan pembeli biji kopi. Dengan menggunakan Google Meet untuk membahas transaksi tanpa harus bertemu secara langsung dengan supplier ataupun pembeli biji. Dan juga dapat digunakan untuk melakukan rapat dengan anggota tim tanpa tatap muka. Selanjutnya pada divisi finance dan administrasi. Nah, yang pertama saya menggunakan Microsoft Excel. Digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan dan pengeluaran serta menyusun laporan keuangan sederhana. Nah, selanjutnya ada Zoho Expense. Digunakan untuk mencatat biaya pembelian biji kopi dari petani, mulai dari input transaksi, bukti pengeluaran, hingga pemantauan status laporan biaya. Baik, di sini ada penggunaan tools dari Notion. Pada bagian purchasing, kami menggunakan Notion sebagai tools utama pencatatan pembelian bahan kopi. Melalui database di Notion, tim purchasing dapat mencatat detail pembelian seperti nama barang, jumlah, harga, supplier, status pembayaran, hingga tanggal pembelian. Penggunaan Notion ini membantu proses pembelian menjadi lebih rapi, terstruktur, mudah dipantau, serta meminimalkan kesalahan pencatatan. Next. Dan yang kedua ini ada belum. Dan yang kedua ini ada tools Zoho Inventory untuk pengelolaan stok dan inventory. PT Coffee Distribution menggunakan Zoho Inventory sebagai aplikasi utama. Proses dimulai dari pembuatan purchase order, kemudian gudang mencatat barang masuk melalui fitur receive. Seluruh proses mulai dari pembelian, penerimaan barang hingga pengiriman ke coffee shop tercatat otomatis dan terintegrasi. Dengan Zoho Inventory, perusahaan dapat menjaga akurasi stok, memantau kualitas kopi, serta mempercepat proses penjualan melalui sistem sales, order, dan delivery. Next. Dilanjut dengan hasil penggunaan tools yang berada pada bidang marketing dan distribusi. Yang pertama itu dengan menggunakan spreadsheet. Distribusi ini menggunakan spreadsheet karena praktis, cepat dipakai, fleksibel, mudah dibuang otomatis, dan mudah dibagikan kepada tim sendiri juga. Alat ini juga dibilang paling cocok untuk bisnis yang masih berkembang atau operasional yang belum terlalu kompleks. Next. Yang kedua itu tentunya ada tools marketing Canva, tentunya karena Canva ini marketing banyak menggunakan Canva. Karena tools ini sangat praktis, cepat, mudah, dan lengkap juga untuk kebutuhan desainnya. Kemudian dilanjut dengan analisis hasil dan evaluasi. Yang pertama itu ada tantangan. Jadi tantangan kita itu yang pertama pemesanan sering menumpuk pada akhir minggu. Yang kedua ada data stok tidak sinkron karena update manual. Yang ketiga itu ada keterlambatan pengiriman akibat cuaca dan juga kurir. Yang kedua itu juga kita mempunyai solusi. Solusi yang pertama itu ada integrasi aplikasi gudang dengan sistem sales. Yang kedua itu ada menambahkan fitur auto notifikasi reorder level. Yang ketiga itu ada menambah opsi armada internal untuk area tertentu. Dan yang terakhir itu kita membuat SOP update stok minimal 5 menit setelah packing. Kemudian dari kesimpulan dari Fokopi yang kita buat ini adalah PT Fokopi Distributor ini adalah sebagai distributor kopi berhasil menyelaraskan proses hulu hingga hilir dengan bantuan aplikasi bisnis seperti yang tadi kita sudah jelaskan seperti Zoho Inventory, Notion, Google Sheet, Canva, dan lain-lain. Dan sistem logistik juga. Penggunaan teknologi juga membuat proses lebih efisien, mengurangi kesalahan, dan juga meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Word. Jadi sekian hasil presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.
Ya, terima kasih, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.